Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi pada hari ini. Masih melanjutkan bahasan kita tentang persembahan. Dan saya hendak mengawali dengan satu ayat firman Tuhan, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bicara tentang persembahan, Bapak, Ibu, Saudara, dari sejak dahulu kala, kalau dalam Alkitab, boleh kita katakan dalam dunia perjanjian lama hingga perjanjian baru, dasar dari persembahan adalah ucapan syukur atas berkat Tuhan. Karena apa yang bisa kita berikan itu berasal dari Dia. Untuk Dia dan bagi kemuliaan nama Dia, Tuhan, pemilik segalanya, sumber berkat dan sumber kehidupan. Hanya di dalam perjanjian lama, ketika umat Allah belum menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka ada perasaan bahwa kehidupan umat hanya dapat diselamatkan oleh karena persembahan yang diberikan. Keselamatan diyakini dapat diperoleh dengan memberikan kepada Allah. Oleh sebab itu, umat perjanjian lama mereka memberikan persembahan dengan perasaan atau menempatkan persembahan itu sebagai kewajiban. Ada perasaan terpaksa di dalamnya. Ketika mereka memberikan, ada persembahan untuk penebusan dosa dan persembahan lainnya, seperti yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah dengar, yaitu persembahan sulung dari hasil pertama dan persepuluhan dari setiap penghasilan yang diperoleh. Mereka memberikan, tetapi sekali lagi bukan rasa syukur yang dikedepankan, tetapi lebih kepada rasa terbeban. Ada rasa terpaksa, bukan dengan rela dan sukacita. Itu yang terjadi dalam kehidupan dalam perjanjian lama. Namun bila kita melihat di dalam perjanjian baru, ketika Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, maka persembahan umat kembali dimurnikan. Bukan karena apa yang bisa kita berikan, bukan karena apa yang bisa kita persembahkan kita beroleh selamat, semata-mata karena anugerah. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan kita, bukan karena persembahan kita. Keselamatan diberikan oleh karena anugerah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Maka ketika kita memberi persembahan, rasa syukur itu yang ada di hati kita. Kita memberi persembahan dengan rasa tulus, dengan sukarela. Oleh karenanya hari ini dalam Selamat Berefleksi, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengingat kembali, merenungkan kembali, menghayati kembali. Apakah ketika kita memberi persembahan, sungguh-sungguh dilandasi oleh syukur, sukacita, dan ketulusan. Saudara-saudara, kita diingatkan salah satu contoh dalam Injil, yaitu tentang persembahan seorang janda yang miskin. Yang walaupun di hadapan banyak orang, mungkin janda miskin ini tidak memberi yang terbaik, memberi sangat sedikit. Namun Allah memperhatikan dan mengindahkan persembahan janda miskin itu, karena ia memberi dengan tulus, dengan rela, dan itulah yang terbaik yang bisa ia berikan. Bapak, Ibu yang terkasih dan anak-anak, mari kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang memberi persembahan, maka
jangan ada keterpaksaan. Jangan kita merasa terbeban, atau jangan lagi menganggap persembahan kita yang akan menyelamatkan. Persembahan kita murni adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita adalah tanda bahwa saya sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Maka saya mau belajar memberikan kembali untuk Tuhan. Dalam kehidupan bersekutu kita, khususnya di Gereja Kristen Pasundan, ada persembahan syukur bulanan, atau persembahan keluarga, atau dalam ibadah kita, ada persembahan yang diantar ke depan, dan juga ada persembahan yang kita berikan melalui kantong yang diedarkan. Semua adalah wujud syukur, sukacita, kerelaan, dan ketulusan kita. Lalu apa bedanya? Persembahan syukur bulanan kita diundang bahwa sebagai keluarga kita bisa menjalani hari-hari dalam hidup kita karena berkat Tuhan. Pekerjaan, penghasilan, semua berkat Tuhan. Maka setiap anggota keluarga, khususnya anggota SIDI, diajak untuk menyatakan syukur di tengah-tengah kehidupan setiap bulan, terus menerus. Kemudian dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita maju ke depan dan memberikan persembahan kepada kotak persembahan di depan, ketika kita melangkah maju, itu berarti persembahan kita juga diiringi dengan persembahan hidup, persembahan diri kita. Sebagaimana umat perjanjian baru, gereja mula-mula juga memberikan yang terbaik yang mereka punya ke depan. Jadi ada sikap diri kita juga bersama persembahan yang kita bawa. Kita memberi diri, mempersembahkan diri dan hidup kita. Lalu melalui kantong yang diedarkan. Persembahan itu adalah persembahan kasih yang kita berikan untuk menopang satu dengan yang lain. Ada nilai diakonia di dalamnya. Oleh karenanya persembahan itu dikelilingkan, diedarkan, sehingga setiap orang boleh memberi dengan sukacita, mengingat dan melihat sesama di sekeliling bahwa saya memberi untuk menopang, yang kuat menanggung yang lemah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik karena segalanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Tuhan yang tidak pernah berhenti menyatakan berkat-Nya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari refleksikan lebih jauh lagi. Apakah selama ini hati kita sudah penuh dengan ketulusan dalam memberikan persembahan? Apakah seisi keluarga kita, baik kita sebagai orang tua, anak-anak, sudah belajar memberi bukan dengan terpaksa, memberi dari apa yang kita miliki, bukan yang tidak ada pada diri kita. Memberi yang terbaik adalah memberi dari tengah-tengah keterbatasan, bukan dari kelimpahan. Ketika kita bisa memberi dari keterbatasan itulah, maka kita tidak akan ragu memberi yang lebih bagi Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, baik saat susah ataupun saat senang, saat sehat ataupun saat sakit. Karena setiap hembus nafas kita berasal dari Tuhan dan berisi syukur kita kepada Tuhan. Selamat terus melanjutkan persekutuan kita yang dibangun dengan jiwa, dengan hati yang mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.